Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian merasa terjebak dalam situasi yang sepertinya mustahil untuk dilewati saat semua pilihan terlihat salah dan kita harus membuat keputusan yang sangat berat? Hari ini kita akan membahas sebuah kisah luar biasa dari Alkitab tentang iman, keberanian, dan rencana Tuhan yang sempurna, yaitu kisah kelahiran Musa. Kisah ini dimulai pada masa kelam bangsa Israel. Mereka hidup sebagai budak di Mesir, dan Firaun, sang raja, mengeluarkan perintah yang sangat kejam. Ia takut bangsa Israel menjadi terlalu kuat. Jadi ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki Ibrani yang baru lahir dibunuh. Bisa bayangkan betapa menakutkannya situasi itu bagi setiap keluarga Israel. Di tengah ketakutan itulah, seorang wanita Lui bernama Yochebed melahirkan seorang anak laki-laki. Kitab Keluaran 2 ayat 2 mengatakan, ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Nah, kata cantik di sini bukan sekadar penampilan fisik. Dalam bahasa Ibraninya digunakan kata yang artinya baik dalam pandangan Tuhan. Yochebed melihat sesuatu yang istimewa pada anaknya. Sebuah tanda bahwa anak ini baik di mata Tuhan. Ini bukan sekadar insting seorang ibu, tapi sebuah pengamatan rohani bahwa anaknya adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Yochebed dan suaminya, Amram, dengan berani menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan. Tapi semakin lama, semakin sulit. Suara tangis bayi tidak bisa disembunyikan selamanya. Ada hal menarik yang diungkapkan oleh seorang rabi bernama Rashi. Ia menjelaskan bahwa orang Mesir sudah menghitung usia kehamilan Yochebed. Namun, Musa lahir prematur, yaitu setelah 6 bulan lebih 1 hari. Jadi, ketika orang Mesir datang memeriksa di akhir bulan ke-9, Musa sebenarnya sudah berusia 3 bulan. Saat itulah Yochebed sadar. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan anaknya di rumah. Disinilah iman Yochebed diuji sampai batasnya. Ia harus melepaskan anaknya, tetapi bukan dengan putus asa. Keluaran 2 ayat 3 mengatakan, ia mengambil sebuah peti pandan, melapisinya dengan ter agar tahan air, meletakkan bayi itu di dalamnya, dan menaruhnya di tepi sungai Nil. Kata peti dalam bahasa Ibrani adalah te. Kata ini sangat spesial, karena hanya muncul di 2 peristiwa besar dalam Alkitab. Pertama, untuk bahtera Nuh yang menyelamatkan 8 orang dan semua binatang dari air bah. Dan yang kedua, untuk peti kecil yang menyelamatkan bayi Musa. Ukuran bahtera dan peti ini sangat berbeda. Yang satu raksasa, yang satu mungil, tapi pesannya sama. Bukan besar atau kecilnya alat penyelamat yang penting, melainkan tangan Tuhan yang bekerja di baliknya. Tuhan menggunakan ti untuk menyelamatkan umatnya, baik itu seluruh umat manusia melalui Nuh, maupun bangsa Israel melalui Musa. Yochebed tidak asal menaruh peti itu. Ia menempatkannya di antara teberau di tepi sungai, tempat yang kemungkinan besar akan dilewati oleh putri Firaun. Dan benar saja, Tuhan mengatur segalanya dengan sempurna. Putri Firaun menemukan bayi itu, merasa kasihan, dan mengangkatnya sebagai anak. Tuhan bahkan mengatur agar Miriam, kakak Musa, bisa menawarkan Yochebed sendiri untuk menjadi inang penyusu bagi bayinya. Luar biasa, bukan? Ibu yang terpaksa melepaskan anaknya, kini dibayar untuk merawat anaknya sendiri di istana. Kisah kelahiran Musa mengajarkan kita banyak hal. Pertama, tentang iman yang radikal. Yochebed berani melawan perintah Firaun dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kedua, tentang rencana Tuhan yang tak terselami. Di tengah situasi yang paling mustahil, Tuhan sedang mempersiapkan seorang pembebas bagi umatnya. Peti kecil di sungai Nil itu adalah awal dari sebuah perjalanan besar menuju pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi situasi yang membuatmu
harus melepaskan sesuatu, mungkin impian, kendali, atau orang yang kamu kasihi dan menyerahkannya pada Tuhan. Kisah Yochebed mengingatkan kita bahwa ketika kita melepaskan sesuatu dengan iman, kita tidak melepaskannya ke dalam kehampaan, tetapi ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Tuhan selalu punya rencana yang lebih besar dan lebih baik dari yang bisa kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini menguatkan iman kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu merasa diberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.